A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Oi jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget buat jamaah semua yang ada di sini nih. Sehat-sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Mas Pasdi. Iya, Ibu. Saya mau tanya. Apa, Bu? Dapat curhat dari sebelah teman saya. Yang mana temennya? Yang sebelah saya. Oh, yang sebelah lagi cemberut aja, Bu. Katanya dia pernah. Kalau suaminya dimasakin, katanya dia suaminya protes. Protes suaminya. Iya. Pantesan dia cemberut. Iya, dan juga suaminya protes. Oh gitu. Rese banget sih suaminya. Oh, Iya, gitu ya. dimasakin juga protes, Oh Pak. gitu, Bu. Ya Allah. Jangan-jangan Pak Paldi juga begitu Oh, ya. itu nuduh saya enak aja. Saya juga suka protes. Enggak, Bu. Saya kalau protes lihat tempatnya. Jadi kadang-kadang emang begitu, Bu. Kan suami juga manusia, Bu. Tempatnya hilaf. Ya, Bu ya. Coba Ibu sekarang senyum dulu sebelahnya. Cici. Aduh, alhamdulillah nih, Masya Allah, luar biasa. Sehat semua, Ibu ya. Ini, Ibu, ini tadi saya mendengar curhatan dari ibu sebelah nih, yang katanya tetangganya sebelahnya itu suaminya protes terus, istrinya masak kurang enak protes, padahal udah enak ya, Bu ya. Terus istrinya dandan kelamaan protes. Ini katanya suaminya kok tukang protes, saya tukang protes katanya juga. Emang saya suaminya? Bukan, tapi alhamdulillah nih, Bu. Hari ini kita bahas aja ya, Bu ya. Daripada nanti Ibu nanya sama saya terus saya nggak bisa jawab, saya jawabnya salah. Mendingan kita angkat sebagai tema kita aja. Tema kita hari ini adalah istrimu bukan tempat protes. Apa, Bu? Istrimu bukan tempat protes. Iya, ini sini lebih banyak istri, ibu-ibu semua ini bisa diapain? Bahaya kita ini sebagai suami di sini nih. Ini Masya Allah, nih langsung aja kita bahas, cari aman aja. Yang pertama ya, kita panggil guru saya, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Waduh, ini suami yang nggak pernah protes, Bu. Jangan salah. Jangan salah, protes juga. Iya. Tapi protesnya dalam Iya. bentuk berbeda. Masya Allah. Cari waktu yang tepat, kita beritahukan, kita ingatkan bahwa yang dilakukannya itu tidak tepat. Nah sekarang gini Pak Ustadz nih, kadang-kadang kita sebagai suami kan juga kita nggak tahu. Kalau Ustadz Riza sadar gak sih kadang-kadang kalau kita lagi protes, Ustadz Riza? Sadar ya? Iya. Kalau saya kalau suka nggak sadar gitu loh. Nah mungkin kita cari tahu mungkin dari awal ya. Ciri-cirinya dulu nih, ciri-ciri yang lain nih. Seandainya kalau protes kan biasanya kan suami kan kalau protes kan ngomong sama istri, Ibu lama banget sih dandannya. Ada ciri-ciri lain nggak Pak Ustadz? Ada ciri-cirinya. Mohon izin waktu silakan. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini Jumat sebagai penghulunya hari dan bertepatan dengan tanggal 13 Syawal. Dan alhamdulillah berkah yang sangat luar biasa yang orang yang berpuasa hari ini sekaligus melanjutkan besok Sabtu dan Ahad, karena hari ini besok dan lusa adalah Ayyamul Bid di 13, 14, 15. Siapa yang mempuasakannya maka terhindar siksa kubur. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Ada banyak manusia dalam hal ini, sosok yang namanya hamba. Manusia ini senantiasa minta kesempurnaan, sebagaimana suami meminta istrinya bagaimana bisa sempurna, sehingga banyak protes. Dan ketahuilah, protes-protes ini sebenarnya mudah-mudahan dalam hal kebaikan. Makanya kalau berbicara tentang ciri-ciri suami yang protes, ciri suami yang protes adalah orang-orang yang senantiasa
bertanggung jawab, sifat bertanggung jawabnya, sehingga dikit-dikit protes lagi. Kenapa? Bentuk tanggung jawabnya. Istri dia berhijab, berhijab lah, masa kalau pakai jilbab? Itu bentuk tanggung jawab. Jadi ciri-cirinya tanggung jawab seorang suami, sehingga dikit-dikit protes. Yang kedua, perhatian yang sangat tinggi. Karena tugas suami sebagai pelindung, sehingga tingkat perhatiannya meluapkan perhatian yang luar biasa, sehingga kesannya protes. Betul. Kenapa saya bahas seperti ini? Supaya wanita-wanita yang ditempati protes jangan marah, karena sebenarnya engkau dicintai. Kalau ibu tidak mau ditempati protes sama suami, kalau begitu suami akan cari wanita lain untuk ditempati protes. Mau nggak? Nah, udah siap aja diprotes. Kemudian yang ketiga, emosi yang meluap karena luapan kasih sayangnya. Kasih sayangnya saking cintanya sosok suami, sehingga luapan itu dalam bentuk emosi yang kesannya istri itu merasa terkekang, sehingga aduh kenapa sih suamiku apa-apa lagi diperhatikan lagi. Nah, sehingga kesannya kelihatannya dia adalah mohon maaf diprotes. Apalagi suami, ciri yang keempat, ingatannya sangat kuat. Kemarin kan sudah dibilang, mah jangan gitu. Aduh, masa itu lagi, gitu kan, gitu. Senantiasa ingatan. Laki-laki yang suka protes pasti ingatannya kuat itu. Maka cirinya adalah memiliki ingatan yang kuat. Kemudian dua lagi ini yang saya mau angkat adalah adanya pendidikan. Proses pendidikan dan memiliki tujuan yang bagus. Nah, suami itu tugas yang paling berat dari sosok suami adalah bagaimana sosok suami itu mendidik istri. Dalam hal ini pasti timbullah kesan protes, kesan memperbaiki. Ibu, kalau mau membuat susah enggak? Membuat apa nih? Membuat apapun. Membuat cincin emasnya harus diterpa, betul tidak? Membuat baju harus digunting dulu, habis digunting dijahit. Jahit, bener. Semua ada prosesnya intinya. Artinya apa? Digunting pembicaraannya, diedit. Oh gitu, bener. Dijahit, disambung sesuatu yang baik. Betul tidak Bu? Betul. Karena perempuan itu kan susah untuk ditanya cara ngomongnya. Kalau dibicara tidak pernah berhenti. Sekali diucapkan dia berkali-kali baru bicara. Makanya kalau setiap suami mengucapkan sesuatu, protes sedikit aja langsung begitu kan? Suaminya ngomong satu kata, istrinya 20 kata. 20 kata. Banyak ya. Tapi banyak. Kan yang disebut kata Ustadz ini yang baik-baiknya semua nih Pak Ustadz. Saya senantiasa mencari yang baiknya, karena tidak ada suami mencari keburukan istri. Karena setiap yang dilakukan suami adalah sebagai tanggung jawab orang suami terhadap istri. Karena tidak ada suami yang melihat istrinya celaka. Karena akan diminta pertanggungjawabannya nanti dari kemudian. Bagaimana suami itu memperbaiki istri. Karena kalau apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga kan suami yang bertanggung jawab. Makanya ibu-ibu yang diprotes tadi itu makanya diem, tinggal curhat sama temennya. Temennya bocor. Itu ibunya pengen nangis tuh Pak Ustadz. Jangan gitu. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi kalau kita dengar dari Ustadz Maulana, singkatnya sebenarnya kalau bicara masalah suami suka protes itu ciri-cirinya sebenarnya karena suaminya sayang, peduli sama istrinya. Mau nggak disayang sama suami Bu? Jadi nggak apa-apa ya Bu ya kalau sekali-sekali diprotes ya Bu ya. Iya Bu, nggak mau, tuh nggak mau diprotes tapi mau disayang. Ini Masya Allah luar biasa nih. Oke, buat jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh Kak Syamsuddin Nur. Kak Syam, tumben banget Kak Syam. Iya kan biar kata lebih muda Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah. Karena yang di sini datangnya muda-muda semua nih, alhamdulillah. Terima kasih. Iya Allah. Ada Ustadz Riza Muhammad, tepuk tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Makin seger aja Ustadz ya habis lebaran ya. Iya. Turun berapa Bos? Nggak tahu deh, nambah kayaknya. Dan di sebelahnya juga ini ada
Ada Bakti Perkasa. Tepuk tangan lu dong Bu buat Bakti Perkasa. Assalamualaikum. Sehat Bakti? Alhamdulillah sehat. Nanti kita ngobrol-ngobrol Bakti ya. Siap. Di sebelah kiri saya ini ada Kak Nabila Abdurrahim. Tepuk tangan dulu buat Kak Nabila. Pantesan Usasan dipanggil kakak, Kenapa? Kak Syam. Karena ada kakak Nabila. Iya, kan biar Kan kata seumuran. seimbang mudanya. Walaupun ada tampang yang lebih tua nggak apa-apa lah ya. Itu kan nggak bisa dihindari. Oke, ini Masya Allah nih ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Bakti nih. Bakti kan udah berumah tangga udah berapa lama nih sekarang nih? Kurang lebih setahunan lah. Setahun ya? Iya, Udah baru. punya putra kan? Udah, Satu alhamdulillah ya? baru lahir. Lahirnya itu lahir. 1 Syawal. Ih, Masya Allah. Satu Syawal. Pas Jadi- lebaran. Namanya siapa namanya? Namanya Marsha Audrey Shakila. Ih, Masya Allah. Ini pas bagus lebaran banget. ada di rumah sakit dong. Iya, jadi pas lebaran itu ngubur hari-hari. Oh ya Allah. Terus nih kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kalau Bakti pernah nggak protes sama istri? Protes sih, kalau dibilang protes ya kita mah nggak bisa nilai diri kita sendiri ya. Kalau dibilang protes enggak sih kayaknya. Bukan protes kali ya, lebih Iya. kepada diskusi sama Iya, istri. Atau diskusi mungkin ada sama sesuatu hal yang nggak suka sama istri yang mungkin suka Bakti ingetin. Nih katanya kita ganti nih, biar dia nggak dimarahin sama istrinya pas pulang. Nonton nih. Kalau protes sih kayak misalkan makanan keasinan dikit gitu Itu ya. protes sebenarnya, coba dia nggak mau ngomong tadi Bu. Iya, ya. cuma- Pasti ganti bahasanya baru dia cerita. Gimana sih? Cuma maksudnya bukan protes. Heeh. Jadi kayak niatnya Saya, kan ini ada makanannya baiknya. kurang garam gitu ya. Cuma iya, kok agak asin sih? Itu gitu. protes namanya. Oh, gitu. enggak, agak asin sih, tapi enak sih. Iya, tapi enak Kalau sih. nggak keasinan juga, ini udah pas ini ayam gorengnya gitu. Iya. Jadi kayak muji lagi, udah Iya, ngasih, tapi bisa muji aja. lagi gitu. Di sini ngomong ayam goreng, kata istri mana ayam goreng, orang cuma tempe doang katanya. Tepuk tangan dong buat Bakti. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini Masya Allah nih ya. Ini kalau kita berbicara nih sekarang bicara rumah tangga yang ideal nih, kita masih banyak belajar rumah tangga ini dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nih kita panggil Kak Nabila nih. Kak Nabila mau izin waktunya. Bisa kan nih Kak Nabila nih sedikit menjelaskan bagaimana gambaran indah yang apa sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW ini yang tidak pernah protes kepada istrinya. Silakan Kak Nabila. Tepuk tangan buat Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Sahabat Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang diinti dari ayat tersebut bahwa Rasulullah SAW adalah contoh bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah SAW dengan istri-istrinya? Apakah Rasulullah sering sedikit-sedikit protes? Misalnya Siti Aisyah menghidang makanan terlalu asin. Begitu enggak Rasulullah SAW? Apa tahu misalnya pecah piring? Kok piring hari ini pecah sih? Enggak, Rasulullah SAW enggak seperti itu. Walaupun ya mungkin seperti tadi Mas Bakti mengatakan bukan protes tapi hanya mengkomen ya, tapi komennya dengan cara yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW. Suatu hari
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Siti Aisyah bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Saat itu Ummu Salamah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirimkan makanan. Ya, ketika mengirim makanan, Siti Aisyah marah karena Rasulullah di rumah saya kok dikirimin makanan. Karena rasa cemburu, karena rasa cinta. Hari ini hari saya, Rasulullah bersama saya, kok dikirimin makanan kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah di rumah saya. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Faja'at as-sayyidah Aisyah ghadibah. Sayyidah Aisyah marah. Wa ma'aha fihr, dan di tangannya fihr. Fihr itu apa? Batu yang mulus, yang keras. Jadi dia datang di tengah-tengah para sahabat, dia memecahkan piring itu, saking marahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak mengatakan malu-maluin aja depan tamu kok gitu, enggak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gharat ummukum, cemburu ibumu. Di sini adalah teguran kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang dilakukan ia salah, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Di situ juga Siti Aisyah mengerti bahwa saya salah. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min sahfati Aisyah wa arsala ila Ummi Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah mengambil piring dari rumahnya Siti Aisyah dan mengirimkannya sebagai kembali ke Ummi Salamah, dan juga tetap yang piring yang dipecah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, walaupun sikap yang aneh ya, tapi tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak yang mulia. Luar biasa. Tapi ya bisa begitu ya. Mungkin kita harus belajar banyak makanya sama Rasulullah. Kita nggak bisa kayak gitu tiba-tiba cemprang gitu. Benar tadi katakan Nabila bilang, ya kan? Dia apa sih? Bikin malu aja depan teman-teman saya. Gitu. Yang ada kita langsung, sih sebentar, ke ruangan sebentar kita ngobrol gitu kan? Gak boleh begitu, dimarah-marahin malah istrinya begitu ya Bu ya? Ibu digituin nggak Bu sama suami Bu? Agak katanya. Agak. Aduh ya Allah. Terima kasih banyak Kak Nabila, tepuk tangan dari buat Kak Nabila. Ya Allah, ini ya Allah belajarnya harus banyak banget nih kita nih sebagai laki-laki nih. Kalau untuk menghadapi caranya protes sama istri bagaimana yang baik menurut ajaran Rasulullah. Nah nih nanti kita coba terus ikutin aja nih. Yang lanjutnya kita akan mendengarkan bicara tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor suami selalu memiliki sikap protes kepada pasangannya. Apa sih faktor-faktornya? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Rizal Muhammad. Sahabat saya tepuk tangan buat Ustadz Rizal Muhammad. Ya, syukran lakum. Rabbi israh li sadari wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma habibna ila ahliha wa habib salih ahliha ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan pemirsa Islam itu indah yang ada di studio dan juga yang ada di rumah senantiasa dalam berkah Allah dan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Al-Furqan 74. Rabbana hab' lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah, memperbaiki sebuah keadaan agar lebih baik itu bagus kan? Tapi bukan protes kali ya. Kalau protes kedengarannya agak nggak enak. Yang benar adalah al-mau'idatil hasanah, menasihati dengan baik. Ada 5 hal yang membuat suami protesnya berlebihan, yang saya singkat dengan rumus 5
ku. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. 5 ku. Kenapa suami protes berlebihan? Yang pertama, kurang syukur dan sabar. Dia tidak sadar kalau pernikahan ini rezeki loh, ya Bu ya. Gak sadar kalau istri ini rezeki loh. Maka harus baca surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Dengan menikah Allah akan membuat kita kaya dengan rahmatnya. Makanya ada pasangan bikin kita berkah, wajib bersyukur atas istri. Yang sering protes berarti nggak bersyukur sama istrinya. Coba, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, urusannya semua baik. In asbathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asbathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Ketika Allah melapangkan rezekinya, dia bersyukur. Nah, ketika Allah memberikan ujian, dia nah, seorang suami harus bersyukur kepada istrinya dan bersabar atas kekurangan istrinya. Insya Allah nggak bakalan protes berlebihan. Betul? Ku yang kedua, kurang memahami fungsi pasangan. Kok enak aja istri dijadikan tempat curhatan sampah. Istri itu belahan jiwa. Di mana? Di sini, dalam banget ya. Di sini istri itu. Oleh karenanya laki-laki yang baik yang memahami surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ini pakaian pasangan yang serasi. Ku yang ketiga adalah kurang melihat kekurangan istri. Apa ada manusia yang sempurna? Nggak ada. Nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Apa ada perempuan yang sempurna? Nggak ada. Semuanya ada kekurangannya. Kekuranganmu adalah kelebihanku. Nah, harusnya begitu. Ku yang keempat adalah kurang mengayomi. Istri kan amanah ya. Surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga istrimu dari api neraka. Dengan cara apa? Menasihati, bukan memprotes, tapi memberikan wejangan yang lembut. Dan ku yang terakhir adalah kurang doa. Kalau istrinya lagi bertingkah, doakan aja kepada Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan hatinya berubah dengan doa hingga menjadi istri yang soleh. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ini tadi kalau kita lihat ini semakin pinter nih laki-laki. Jadi banyak hal-hal yang tanpa kita sadari ini yang akhirnya justru menjerumuskan diri kita sendiri. Harusnya kita yang mengajarkan istri, bukannya istri diprotes terus ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan 5 ku tadi berkenan di hati. Amin amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong buat Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih banyak Ustadz. Ya Allahnya alhamdulillah nih buat jamaah yang di rumah nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan tema kita hari ini, istrimu bukan tempat protes. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 29 sampai dengan 30 yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu penampilan dari Nas Indonesia yang akan menyanyikan sebuah lagu yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Syam. Wanita tulang rusuk pria, berlemah lembutlah dalam membimbingnya. Wanita tulang rusuk pria, minyak ia jangan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru selesai sholat subuh dari masjid atau dari musola. Ini kita ingetin lagi nih, tema kita hari ini adalah istrimu bukan tempat protes. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani, ada sebelah kanan saya Ustadz Riza Muhammad, di sebelah kiri saya ada Kak Nabila, dan ada juga bintang tamu kita ada Bakti Perkasa. Tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjutkan lagi nih, kalau tadi sudah di awal-awal berbicara tentang masalah kenapa sih laki-laki banyak protes. Yang pertama karena kebanyakan protes laki-laki ini untuk kebaikan, untuk menciptakan rumah tangga yang diharapkan, sakinah mawaddah warahmah. Dan tadi dijelaskan juga oleh Ustadz Riza bahwa kalau kita bicara masalah tentang protes kebanyakan laki-laki ini, banyak juga laki-laki yang kurang ilmunya. Jadi kebanyakan protes sama istrinya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Kalau kita nih lihat Ustadz Dija mau izin dong maju lagi nih, biar semakin lengkap penjelasannya ya kan. Kalau kita ngeliat kebanyakan suami-suami yang suka protes sama istrinya gitu ya kan, apa-apa protes, apa-apa ngomel segala macam, ini kayaknya miris gitu loh. Kayaknya apa yang dilakukan sama istri kayaknya salah semuanya gitu loh. Nah sekarang kita sebagai suami kita harus tahu nih sebenarnya batasan-batasan kita protes sama istri itu sebenarnya sampai sejauh mana sih Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Islam itu indah, protes yang sederhana dan lembut itu adalah nasihat. An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada hikmah dan tolong kasih nasihat yang baik. Selama itu protes yang baik, kita nggak marah Bu ya. Nah, tetapi ada batasan-batasan protes yang kita berikan yang disebut dengan 5A. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, 5. Istri harus diprotes. A yang pertama adalah apabila istri berbuat durhaka. Coba perhatikan surat An-Nisa 34. Wallati takhafuna nujuzahunna fa'iduhun. Kalau istrimu telah durhaka, tolong kasih nasihat. Itu baru baik, ya kan? Yang kedua, kalau istrinya bertabarruj. Apa tabarruj? Menampakkan perhiasan ke laki-laki yang bukan mahram. Coba saya mau tanya, cantik mana ke kondangan apa nunggu suami pulang dari rumah? Nah, iya kan? Cantik ke kondangan. Giliran ke kondangan pakai bulu mata palsu. Wow. Lipstik yang merah, kuning, hijau. Wow. Bajunya giliran suami datang ke rumah pakai daster najis tralala. Iya kan? Yang ketiga adalah apabila istri ngomongnya super lemah lembut kepada laki-laki yang bukan mahram. Al-Ahzab 32 dikatakan fala takhdo'na bil qauli. Ibu nggak boleh ngomong lemah lembut kepada laki-laki yang bukan mahram. Ada Pak RT lewat, Assalamualaikum. Nah, nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Itu bukan suami kita, iya kan? Ada orang lewat, apa kabar? Cantik. Nah, nggak boleh. Karena apa? Ini aurat. Kalau ada perempuan ngomong seperti ini, itu aurat, nggak boleh. Maka ibu harus ngomong tegas. Apalagi ada telepon dari teman suami. Halo, halo, nggak boleh. Suami ada. Jangan, karena ini adalah aurat, ya kan? Yang keempat, apabila istri tidak menutup aurat. Al-Ahzab 59. Perhatikan, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Pakailah jilbab. Apa itu jilbab? Baju yang tidak ketat dari leher sampai kaki, sama ini kerudung, ya, khimar. Pakai khimar. Himarnya harus menutupi dada. Nggak boleh pakai himar model bunuh diri. Nah gini kan, akhirnya apa? Dadanya kelihatan. Ini suami harus protes. Dan yang kelima adalah
apabila istrinya berkhulwat. Apa itu? Suka bercampur dengan laki-laki yang bukan suaminya. Nggak boleh, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan 5A melekat di hati dan menjadi amalan kita insya Allah. Oh, terima kasih Ustadz Riza. Gitu ya. Sering begitu kan? Iya, banyak banget kita kalau kita nonton TV ya, cewek-cewek yang ngomong, hai apa kabar? Itu suaranya serak, apa kurang minum? Katanya. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustadz Riza. Alhamdulillah nih. Ya buat istri yang di rumah juga nih biar jelas juga ya. Jadi kenapa suami itu protes kadang-kadang juga apa yang dilakukan istrinya itu salah. Jadi ada batasan-batasan tadi disebutkan oleh Ustaz Riza ini jelas sekali nih, luar biasa. Ada banyak kan mau pergi baju kondangan, baju bagus-bagus ya Bu ya. Giran di rumah kata Ustaz Riza pakai daster. Udah gitu dasternya bolong lagi. Aduh kata suami kan gue pergi lagi aja deh katanya deh. Astagfirullahaladzim. Nih saya mau kasih kesempatan dulu nih sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari para narasumber. Dari bintang tamu kita nih Bakti, ada yang mau ditanya nggak? Ada. Enakan manggil Bakti atau ini kerja? Kerja bakti dong. Kerja bakti, ya. Bakti aja. Bakti aja ya. Aku mau tanya nih, kan kita juga bisa dong kadang-kadang protes. Nah, istri juga kadang-kadang protesnya itu sehari lebih dari 2 kali. Oh, lebih banyak diprotes istri maksudnya Iya. gitu. Udah ngaku aja nggak apa-apa lagi. Sayang maafin ya. Kalau lagi nonton balik diomelin. Enggak, jadi kayak kan anak tuh ganti popok nih. Sama Bakti diganti popoknya. Kadang-kadang istri tuh protes. Ini gak bener nih, akhirnya diganti lagi sama dia. Percuma dong berarti Bakti ngerjain. Terus niatnya mau bantuin istri lagi gendong anak, Bakti nyapu nih. Diomelin lagi, diprotes. Nggak bersih nih. Udah nanti biar si Mbak aja. Jadi Bakti jadi nggak enak. Nah, itu tuh istri yang kayak gitu tuh gimana tuh, Kak Fadli? Emang juga suaminya nyapunya nggak bersih beneran kali. Jauh, mungkin dijawab dulu. Ustaz Syam silakan dijawab, Ustaz Syam silakan. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bersabda, kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Yang namanya musafir itu pasti capek ya Bu ya. Yang namanya perjalanan, sebagus apapun kendaraannya pasti akan capek. Itulah Rasulullah sebutkan manusia semuanya itu bakal capek. Artinya apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 disebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu akan protes aja terus. Ada uang protes, nggak ada uang? Sudah jelas. Ada istri protes, nggak ada istri? Nah itulah yang saya rasakan gitu kan. Pasti protes terus. Innal insana khuliqa halu'a. Makanya kita harus maklumi saja. Kalau ada manusia suka protes, maka kita berikan yang terbaik gitu. Berikan kan. terbaik. Tapi Kita kalau tetap misalnya berikan yang terbaik. Setiap hari kuping panas juga Ustaz. Iya, Mungkin Ustaz Maulana bisa dibantu jawab, mohon izin Ustaz. Ya gini, kalau membicarakan tentang membantu istri, ada 5 cara membantu. Yang pertama, jangan repotkan. Nah, jadi kalau memang tidak bisa membantu, jangan merepotkan. Kemudian sebenarnya ketika ada protes dari istri ataupun protes dari kita sendiri, kadang-kala kita sudah bantu tapi diprotes, maka bantulah sebisa kita. Kemudian kalau bisa libatkan orang yang ada di rumah kita, itu paling aman. Jadi misalkan ada orang tinggal sama kita, minta tolong sama dia sekedar untuk membantu istri. Mohon maaf, sebenarnya istri itu walaupun tidak dibantu secara fisik, ditemani aja dia sudah senang itu. Betul. Ditemenin aja dia sudah senang. Dia lagi bikin apa-apa ditemenin aja, gitu senang dia. Yang penting ada temenin. Apalagi kalau bisa bantu juga lewat apa? Lewat ambil orang, bayar orang untuk temani istri itu bantu. Dan terakhir yang kelima paling aman ini, kasih uang beli alat yang supaya bisa dibantu. Contoh, nyucinya capek, beli mesin cuci. Iya. Itu aja. Bener. Karena kalau anak baru lahir itu paling banyak cuciannya adalah Bener. Tapi kadang-kadang gini sih, maksudnya gini, ini mungkin Ustaz Riza juga bisa bantu ya. Mungkin karena kalau bicara masalah anak kecil ini, istri kadang suka seuzon duluan. Udah deh, kamu bisa ngerjain, kamu pasti nggak bisa gitu loh. Ya gitu ya. Ya, benar. Ya, mungkin coba silakan, coba. Kalau istri tidak suka dengan karya suami, maka saya sarankan untuk mengambil sebuah hikmah dari hadis Rasulullah yang disebut Jawami'ul Kalim. Redaksinya pendek, maknanya tajam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Ngomong yang baik, protes yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik diam. Karena banyak orang yang senantiasa
ngomongnya tidak baik. Maka istrinya kalau nggak puas ngomong aja, "Bang, kerjaannya bagus sih." Kenapa? Tapi lebih bagus lagi kalau nggak kerjain. Lebih bagus lagi kalau abang diem aja katanya gitu ya. Nah, cara yang salah ya. Maksudnya baik, caranya yang salah. Betul. Maka Al-Baqarah 83, wa qulu linnasi husna. Hendaklah berkata yang baik atau protes yang baik. Insya Allah walaupun itu salah kita bisa menerimanya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan istrinya Bakti lagi nonton. Tepuk tangan buat Bakti. Aduh, pulang diomelin nih, ngadu-ngadu katanya Bakti ini. Alhamdulillah nih Masya Allah ya. Ini buat jamaah yang ada di studio, ayo sekarang boleh dipegang Qurannya, silakan. Jamaah yang di rumah juga silakan dipegang Qurannya. Kita buka surah Ali Imran ayat 29 sampai dengan 30. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Ustaz Syah mohon izin waktunya untuk bisa memimpin membaca suci Al-Quran. Siap Mas Fadli. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka Al-Quran kita surah Ali Imran, ayat 29. Awalan ayatnya qul in tukhfu. Nah, kalau udah ketemu qul in tukhfu berarti itu udah ayat 29, Bu. Udah ketemu, Bu? Udah ya, ayat 29 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. صدق
Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan kita di surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan ayat 32. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita. Buat jamaah yang baru bergabung, silahkan dibuka surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31, awal ayatnya Qul in kuntum. Qul in kuntum. Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. Qul ati'u Allah war rasul. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Surah Ali Imran ayat 29 sampai dengan ayat 32. Di ayat 29 Allah jelaskan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui, katakanlah bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan. Tapi manusia hanya mengetahui apa yang kita nyatakan. Kalau Allah tahu sampai hati kita, tapi manusia nggak ada yang tahu sampai hati kita, gitu kan? Jadi kalau kita mau protes, gitu, usahakan kalimatnya yang baik. Karena yang di dalam hati kita mungkin kita marah sama dia, tapi karena kita menjaga akhlak kita, karena kita mengikuti akhlak Rasulullah, maka ketika kita bertutur kata kita yang keluarkan yang lembut. Nah, kita keluarkan yang lembut. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam diminta berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini, Bu, kita bayangkan sifat jelek apa yang apapun yang sifat jelek yang ibu fikirkan itu ada sama Fir'aun. Bahkan iblis pun mau minta tanda tangannya Fir'aun itu. Saking buruknya Fir'aun itu, tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam diminta berdakwah dengan cara yang lembut.
Kenapa? Karena orang lain, manusia tidak tahu apa yang kita rasakan. Mungkin saja kita marah, tapi kita jaga. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam perasaan kita. Kita jaga perasaan kita seperti yang biasa dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Karena kalau sudah keluar dari mulut kita, itu bukan punya kita lagi, bukan milik kita lagi, tapi milik orang lain. Kita tidak bisa mungkin pernah menyakiti hati orang lain lalu kita minta maaf. Kembalikan dulu perasaan mereka, baru kita minta maaf. Kemudian Allah lanjutkan di ayat 30, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su. Pada hari, ingatlah pada hari, kalau kita mau menjaga perkataan, kalau kita mau menjaga diri daripada menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, protes sampai menyakiti hati orang lain, maka ingatlah hari pembalasan, kata Allah. Kalau kita sering-sering ingat hari pembalasan, oh semua ini akan saya pertanggungjawabkan, maka kita akan lebih menjaga diri kita. Kemudian dilanjutkan ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jamaah, cinta Rasulullah. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abdullah. Siapa nama anak laki-lakinya Rasulullah? Qasim, Ibrahim. Kalau kita cinta sama Rasulullah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikuti jalanku, ikuti sunnahku, yuhibbukumullah. Kalau kita ikuti jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, maka Allah akan cinta sama kita. Kemudian Allah juga yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah, kita sudah melanjutkan membaca nasihat Al-Quran kita di surah Ali Imran dari ayat 29 sampai dengan 31. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita yang membacanya dan juga buat yang cuma mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan lagi nih di tema kita hari ini nih, bicara masalah istri yang suka diprotes sama suami. Kan Nabila boleh maju lagi ke depan nggak nih? Ini Masya Allah nih, luar biasa. Karena Nabila ini kalau mungkin buat jamaah di rumah dengar kata-katanya kok agak bahasanya agak bingung ya gitu ya katanya. Karena memang ini Kak Nabila ini alhamdulillah ini dia baru di Indonesia belum terlalu lama ya. Jadi masih dulu mukimnya di Mekah, jadi dia lebih jago bahasa Arab dibandingin bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan nih bicara tentang hal-hal yang dapat terjadi dalam rumah tangga nih. Bila seseorang suami ini selalu protes kepada istrinya, apa yang bisa terjadi? Mohon izin waktunya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nahnu bashar, kita adalah manusia, ya. Manusia biasanya salah, biasa ada benarnya. Dan juga kita seharusnya ya jangan selalu detail dengan setiap ada kesalahan, kita jangan selalu detail ya. Ada perkataan, mungkin Ustaz Syam bantu saya untuk menerjemahnya, tis'atu a'syaril khuluq at-taghaful. Di antara daripada 9 di antara 10 akhlak adalah at-taghaful. At-taghaful yakni mengabaikan atau ghafil, lalai, maksudnya tidak terlalu menghiraukan. Menghiraukan hal-hal yang tidak penting. Baik, terima kasih. Karena ada para suami sedikit-sedikit komen, sedangkan komentar itu tidak perlu. Ada komen-komentar yang seharusnya dikomentar, tapi yang selainnya mungkin tidak perlu. Misalnya tadi terlalu asin, ya nggak perlu. Ya besok tambah lagi ya, kurangin sedikit asinnya ya, gitu seperti itu. Dan juga apabila sang suami ini selalu protes, akan terjadi 3 hal. Yang pertama adalah al-futur fil alaqah zaujiyah, akan mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga. Sering protes, apa yang saya lakukan diprotes, dan sedikit kelamaan protes, ini sedikit protes. Jadi keharmonisan antara suami dan istri akan berkurang. Yang kedua, yu'athir salban ala nafsiyatil mar'ah, dia akan jiwa sebagai perempuan akan down karena selalu diprotes. Sedangkan perempuan biasanya suka dipuji, suka dimanja. Sedikit diprotes, ngapain aku dandan? Kan pasti seperti itu. Ngapain aku masak? Ya udah aku tidur aja. Iya. Iya, jadi itu akan mempengaruhi jiwanya. Yang ketiga adalah
tashwih suratul ab. Ya, dia akan memburukkan bagaimana seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Ya, dia akan memberi contoh yang buruk terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak ini, kok papa selalu ngomel ya ke mama. Anak-anak dia tahu dia tuh protes atau komentar, dia merasa ayah selalu ngomentar atau selalu ngomel sang mama. Ingatlah para suami semua dan pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Berlakulah baik terhadap istri-istrimu, ya, dan juga apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak berkenan, maka bersabarlah. Siapa tahu di sanalah adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Mungkin hal tersebut kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Dan apabila banyak atau komentar yang harus memang disampaikan terhadap istri, maka ingatlah qaulun ma'ruf, harus berkata-kata dengan kata yang baik. Ini Masya Allah. Jadi kalau misalnya kebanyakan protes suaminya ini, jadi susah ya rumah tangga ini, jauh dari yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya, intinya ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Nabila. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Nabila. Ini nih buat jamaah yang di studio dari tadi mungkin kayaknya, wah saya lagi penasaran, saya pengen nanya, boleh kita kasih kesempatan. Ayo ibu-ibu jamaah, masih semangat semuanya ibu ya? Semangat. Ada yang mau nanya enggak? Boleh kita kasih kesempatan, yang mau nanya silakan angkat tangan. Ayo, mana? Waduh, coba kayak takut ya kayaknya ya. Sebentar, yang mana nih? Ada yang di belakang, ada yang mau nanya juga. Oh, ini ada ibu. Ibu silakan, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Holipah dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Ciputat, Kebon Duren. Tepuk tangan dong dari Ciputat nih. Silakan Ibu Hikmah. Mau tanya nih kepada Bu Ustazah. Saya mewakili istri-istri di seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Berat deh. Tepuk tangan dong. Ibu memang sudah izin sama ibu. Enggak, dia mewakili. Pertanyaan ini hampir mewakili semua maksudnya Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Jadi ini habis Lebaran ini harga-harga pokok terutama itu naik Pak Ustaz. Oh, naik. Pada naik semua. Nggak turun nih Bu ya? Nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Iya, terus. Nah terus kita kan protes sama suami ya, karena dikasihnya segitu-gitu juga. Oh, nggak nambah. Nggak nambah. Gitu. Terus? Ya tapi suami itu nggak mau denger. Nggak mau denger. Pura-pura nggak denger. Oh, pura-pura kayak saya dong berarti. jangan. Terus Bu. Jadi gimana tuh solusinya? Solusinya Ustazah, gimana? Iya. Harus didengerin atau ngomong di kupingnya Bu ya? Tepuk tangan dong buat Ibu. Ini perwakilan nih. Kalau tadi Ibu Hikmah bilang dia mewakili dari ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ini gimana nih? Mungkin Ustazah dulu apa Kak Nabila, silakan. Baik, pernah terjadi peristiwa yang sama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika sahabat perempuan ini mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya tidak memberi nafkah yang cukup, ya, apa yang dikatakan Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, mengambillah dari suamimu hal yang mencukupi dirimu dan anakmu. Jadi kita ketika juga ngambil dari dompet suami, jangan berlebihan, hanya secukupnya. Oh, boleh ngambil tapi secukupnya. Secukupnya. Oh, mungkin bisa dibantu Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz. Berbicara tentang harga naik, kebutuhan yang dikasih suami nggak naik-naik juga. Nah gini aja, lakukan 3 hal. 3 hal yang pertama, ingatkan akan nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan pendapatan suami itu. Jadi ibu-ibu harus pintar ngirit-ngirit juga.
Yang kedua, mohon maaf, kebutuhan apa yang pokok? Kan ada tiga kebutuhan ya, ada 4 lah sama kemewahan ya. Ada kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier itu. Ya, artinya apa? Dahulukan yang pokok-pokok aja dulu. Yang mungkin tambahan agak dikurang-kurangin dulu. Ibu, kalau biasanya makan daging tiap hari, seminggu sekali lah. Diatur aja. Kemudian yang ketiga, musyawarahkan sama suami. Kalau perlu belanja ke pasar atau ke supermarket, ikut suami. Oh benar. Supaya suami tahu berapa bayarnya. Jangan langsung pergi ke mobil. Yang bayar langsung istri. Itu yang dilakukan Padli, Bu. Enak aja. Ambil kurma ajwa, istri yang bayar. Kaget. Aduh, istri saya protes, kenapa mahal banget gitu. Nggak tahu aja ada kurma saya. Alhamdulillah Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu ini, Masya Allah luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban buat seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia, Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan kita lanjutkan tausiah dari para narasumber kita mengenai tema kita hari ini, istrimu bukan tempat protes. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Hey! Oh jamaah! Hey! Alhamdulillah. Dan istrimu titipan dari Allah untuk dirimu, maka bimbinglah dengan kelembutan hati selalu. Tulang rusuk jangan sampai iya, karena itu karunia untuk dirimu dan istrimu titipan dari Allah. Jamaah! Hey! Oh jamaah! Hey! Alhamdulillah masih di tema kita hari ini, istri bukan tempat mau protes. Ini Masya Allah, sebelum kita mendengarkan lanjutkan tausiah dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Riza, kita akan memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio nih. Yang mau bertanya, saya kasih kesempatan lagi, silakan Ibu. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebentar, tadi di situ udah, dari sebelah sini coba. Ini goyang-goyangnya gini-gini sih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati dari Majlis Taklim Az-Zakirot Tangerang. Silakan Ibu Mariati. Saya mau nanya nih kepada Pak Ustadz Maulana juga Pak Ustadz Riza. Iya. Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimanakah bila seorang suami kebiasaannya kalau pulang kerja sepatu seperti tas atau jaket selalu ditaruh di bukan tempatnya, Pak Ustadz. Nah Taruh terus di mana dia, Bu? Oh, bukan taruh. Ibu nggak mau jawab lagi, malu-malu. Taruh di lantai gitu Ibu ya. terus ditegur sama istri. AA atau Yayang lah. Iya. Asik. Jangan seperti itu. Nah, jawab sang suami marah atau melotot seperti Pak Ustadz. Melotot seperti Pak Ustadz. Terus Bu. Terus bagaimana tuh Pak Ustadz tanggapan seperti wanita se-Indonesia lah gitu? Yo, itu nggak mau kalah dia. Wanita se-Indonesia juga. Oh, coba Ustadz Riza dulu deh jawab, silakan, mohon izin. Kalau saya ditegur atas sebuah kesalahan, saya berterima kasih. Senang. Harusnya seseorang yang ditegur karena sebuah kebaikan merasa senang. Jadi harusnya begitu. Tetapi memang ada perintah Allah dalam Quran surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Coba negurnya dengan cara yang baik. Yayang. Nah, gitu. Yang maaf yang ya, gitu. Sepatunya bukan di sini ya. Iya. Di mana? Harusnya di tempat rak sepatu. Iya. Kalau ya yang susah,
hari ini aku bantu ya, tapi besok jangan lagi yang ya. Gitu. Wah, Ya. keren kan? Ya yang kepalamu agak yang dan jangan gitu. Ustaz Maulana mungkin Saya bisa singkat ditambahkan. aja, saya singkat saja jawabannya gini. Ibu kalau mau melihat suami yang berantakan, ibu siapkan tempat. Contoh suka buang sampah sembarangan, simpan baju sembarangan, beritahukan di sini tempat cuci yang kotor. Di sini tempat sepatu. Di sini tempat sampah, jadi diaturkan. Kadang-kala suami lepas-lepas seperti begitu saja, karena mohon maaf ya, karena tidak tahu mau disimpan di mana. Betul. Kadang-kala seperti itu. Betul. Itulah yang saya rasakan. Tapi cara ibu kalau saya sudah ada juga tempat bagus. khusus, sudah ada tempat khusus, sudah ada rasanya tuh. Betul. Ada cara ibu saya bagus juga. Ditulisin pakai kertas. Taruh baju kotor di sini. Taruh sepatu di sini. Gitu Bu. Bisa juga Paling kayak gitu ya. Jelas ya ibu-ibu ya. Terima kasih banyak ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat ibu. Oke, langsung aja kita lanjutkan nih ya. Tausiah yang dilanjutkan 2 kali sekaligus. Yang pertama dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara terbaik bagi seorang istri untuk meningkatkan serta menghadapi suami agar mampu mengurangi sikap protesnya. Dilanjutkan oleh tausiah dari Ustadz Riza, bagaimana cara agar menjadi suami yang tidak memiliki sikap protes yang berlebihan kepada istri. Yang pertama kami mohon waktunya Ustadz Maulana. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana, silakan Bu Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Cara yang terbaik buat istri, ingat dulu. Untuk mengingatkan suami, ingatkan posisi suami sebagai pemimpin. Betul. Kalau mengingatkan suami karena adalah pemimpin, bukan secara nasihat, bukan secara apalagi demo, tidak. Tapi ingatkan tadi, nasihat yang baik, nasihat tapi nasihat yang baik. Karena kadangkala suami itu tidak mau digurui. Kemudian tempatkan posisi sebagai wanita itu adalah penyimpan rahasia suami. Keburukan suami jangan diceritakan kepada orang lain, apalagi mertua, apalagi orang tua. Suami saya diceritakan. Jadi cukuplah kebiasaan buruk atau sesuatu yang buruk dari suami tidak bisa diceritakan. Apa boleh buat dua wanita tadi sudah membicarakan keburukan suaminya. Apalagi seorang istri hendaklah banyak berintrospeksi diri dulu, baru ingatin suami. Papa itu harus bersih. Papa jangan, padahal dia sendiri yang kotor. Jadi introspeksi diri dulu, baru menasihati. Maka cara-cara yang terbaik untuk menasihati dengan cara apa? Cara yang bijak dengan cara nasihati langsung. Ingat ya Bu, jangan mengingatkan suami di depan orang banyak. Itu sama dengan mempermalukan suami. Kalau cara yang pertama tidak mampan, ambil cara nasihat dari keluarga terdekat. Tolong dong ingatin. Nah, dia akrab dengan saudaranya diingetin. Contoh, ada suami ibu punya kembaran, kembarannya beritahukan kembarannya. Ini contoh, ada orang saudara kembar Padli dan Padlannya yang diberitahu ke Padli. Ya, karena dia tahu perasaannya. Kemudian adakan perjanjian. Kalau begitu lagi aku marah nih. Ada namanya SP1, SP2, SP3 dan seterusnya. Ada metode 1, metode 2, ada solusi 1, solusi 2. Jangan satu kaligus. Pokoknya saya tidak suka ya, saya paling marah sekarang. Tidak usah begitu. Ada kata bujuk. Dan terakhir, senantiasa doakan suami. Kata doa di sini mudah-mudahan bisa dapat hidayah. Karena yang namanya perubahan itu harus step by step, harus tahap demi tahap, tidak bisa langsung. Doakan supaya dapat hidayah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak ada nasihat yang paling indah untuk saya dan pemirsa semuanya kecuali nasihat itu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang laki-laki dan suami, maka ajaklah istrimu sebagaimana Rasulullah mendidik para istrinya. Yang pertama, hakikat pernikahan adalah ibadah. Ibadah yang mengundang keridhaan Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Para suami, sadarkan kalau pernikahan ini adalah keridhaan yang kita harapkan dari Allah. Litaskunu ilaiha, kau punya istri agar engkau merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lalu ajak istrimu menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ketika seorang laki-laki mengetahui hakikat dari tujuan pernikahannya, maka insya Allah ia akan memandang istrinya sebagai sebuah belahan jiwa yang ia letakkan di hatinya, bukan di kakinya, bukan di pipinya, dan bukan di pahanya, tetapi di hatinya. Ia akan diperlakukan lembut dan penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita meluruskannya dengan keras, maka akan patah. Kalau akan membiarkannya, maka akan bengkok untuk selamanya. Dengan hikmah, mengetahui kekurangan pasangan. An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Fa in karutumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada kekurangan dalam istrimu, sesuatu yang tidak baik dalam istrimu, maka bersabarlah. Bersabarlah atas kelakuannya. Bisa jadi di balik kekurangannya ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Yang ketiga, berusahalah untuk menjadikan istri sebagai perhiasan terindah, bukan musuh, apalagi tempat sampah yang hanya menerima curhatan, cacian dan makian kita. Pemirsa, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling cantik di dunia adalah istri yang soleha. Maka mudah-mudahan dengan menjadikan ia soleha seperti bunga yang mekar di taman, senantiasa kita pupuk dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, amin, alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Riza Muhammad, dan juga Kak Nabila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dan dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat Bakti sudah hadir di Islam Itu Indah. Siap, jangan kapok ya Bakti ya. Nanti kalau pulang diomelin istri jangan salahin saya juga ya. SMS dulu nih sebelum pulang. Iya. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak buat jamaah yang dari Tangerang. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Tangerang. Jamaah dari Ciputat di belakang, terima kasih banyak. Dan juga jamaah dari Sukabumi, tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa ya, kita kasih kesempatan buat Anda yang ingin tampil di sini. Buat grup kosidahannya langsung kirim aja videonya di email kita di islamituindah@transtv.co.id. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.